dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadir dan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada tamatnya terjadi dalam kendali Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Anak Allah Yesus. Stopnya hidup, ada kali ya stop. Yesus
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau beserta dengan kami, maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Firman Allah adalah kekuatan dalam hidup kami. Firman Allah adalah pelita di jalan-jalan hidup kami. Kami perlu firman, karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Berbicara kepada kami, teristimewa bagi keluarga yang ada. Kami siap sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan firman Allah yang terambil dari kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dengan perikop kepenuhan dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 bagian awal, firman Allah melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose dan tentunya kepada kita semua yang ada pada saat sore hari ini, diingatkan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, hendaklah yang pertama dikatakan hidupmu tetap di dalam Dia, tetap di dalam Yesus, apapun keadaannya, situasi apapun. Dari persembahan pujian solo dari keluarga bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penderitaankah, maut sekalipun, karena ada pengharapan bagi kita anak Tuhan. Suatu saat kita akan berjumpa kembali. Ya, firman Tuhan dalam malam pertama, kita yang hidup tidak pergi ke sana. Yang Fabio yang sudah pergi dia tidak akan kembali ke sini, tetapi kita yang masih hidup ini yang akan ke sana. Ya. Jadi ada satu pengharapan. Itu sebabnya kenapa kebenaran firman Allah yang sudah kita terima, penting kita dalam ibadah mendengarkan firman Allah sungguh-sungguh. Sudah menerima Kristus, firman Allah katakan, langkah berikutnya hidupmu tetap di dalam Dia. Kemudian yang berikut, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Sehingga dalam keadaan apapun, kalau hal-hal di atas sudah menjadi bagian kita, maka dikatakan bahwa hati kita pasti akan selalu melimpah dengan syukur. Ya, bagaimana kita akan bersyukur di tengah-tengah duka cita kalau kita tidak berakar di dalam Kristus? Kalau kita tidak kuat di
dalam Tuhan. Mengucap syukur ketika semuanya jalan dengan baik, itu hal yang lumrah, sudah biasa. Tapi ketika dalam keadaan duka, kalau kita tidak berakar di dalam Tuhan, tidak ada kebenaran firman Allah dalam hidup kita, maka kita tidak akan mampu untuk bersyukur. Dan firman Allah katakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Mengucap syukur dalam segala hal itu adalah kehendak Allah. Orang yang bisa melakukan kehendak Allah adalah orang yang otomatis sudah berakar di dalam Tuhan. Tanaman yang bisa menghasilkan buah adalah otomatis tanaman yang sudah berakar. Kita perlu berakar di dalam Tuhan sehingga kita dimampukan untuk mengucap syukur. Apa itu ucapan syukur? Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan syukur bukan soal makan minum, tapi ucapan syukur adalah dikatakan oleh firman Allah, ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ketika kita memuji Tuhan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mulut kita mengucapkan, pastikan hati kita juga sinkron mengucapkan hal yang sama, bahwa benar Tuhan Yesus itu baik. Hal yang sederhana yang kita syukuri. Walaupun mungkin jalannya masuk tadi agak becek, tapi saudara bisa bayangkan ketika hari ini cuacanya hujan, apa yang terjadi? Bukankah Tuhan Yesus baik? Itu hal yang sederhana. Belum lagi hal-hal yang lain. Keluarga didampingi, masa-masa duka didampingi oleh orang-orang yang mungkin sebelumnya tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal. Siapa yang menggerakkan? Tuhan Yesus. Bukti bahwa Dia baik. Apa yang bisa kita lakukan? Ucapan syukur. Ucapan syukur itu apa? Ucapan bibir yang memuliakan Allah. Kalau kita katakan Tuhan Yesus baik, benar Dia baik dalam kehidupan kita. Kemarin ketika Bapak Pablo tiba, kita tanya, naik apa dari Muting? Saya sudah was-was, jangan sampai naik motor, ternyata naik mobil. Ya, kemurahan Tuhan bisa tiba di tempat ini dengan selamat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah korban syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, itu terus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? 2 Korintus 1 ayat 3. Saya baca dari ayat 3. Ucapan syukur, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ya, ucapan syukur yang memuliakan nama Tuhan, ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena ternyata Dia adalah sumber penghiburan kita. Teristimewa keluarga. Sepeninggal daripada kekasih, anak kekasih Pablo, Fabio, maaf, Fabio, itu nama yang pertama yang kami dengar ketika dipanggil, jadi itu yang terngiang di telinga. Ketika Fabio dipanggil Tuhan, semua keluarga datang dan ada kata-kata penghiburan yang diucapkan untuk bapak, ibu, dan keluarga besar. Dan kita semua yang ada mendampingi keluarga, tapi sebentar kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kenyataan suami istri ini akan hadapi bersama dengan anak kekasih Kesia. Mereka akan kembali ke keseharian tanpa kehadiran anak kekasih lagi. Artinya apa?
Kata-kata penghiburan yang kita manusia, sesama manusia, itu sangat membantu, sangat mendukung, tapi terbatas. Tapi penghiburan daripada Allah, firman Allah katakan di dalam ayat 3 1 Korintus, dikatakan bahwa Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat yang kelima di sana dikatakan bahwa oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jadi penghiburan daripada Tuhan itu bukan hanya saat ini, tapi dikatakan bahwa terus menerus. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Penghiburan juga dari Tuhan itu tidak berkesudahan. Ya. Dikatakan bahwa bahkan berlimpah-limpah. Waktu mungkin sendirian di dalam kamar, suami istri bersama dengan anak kekasih Keisha, mulai mengingat masa-masa ketika bersama-sama. Rasa sedih, rasa kehilangan. Tapi ketika ingat firman Allah yang pernah didengarkan, ada kekuatan, ada penghiburan. Siapa sumbernya? Yesus yang menghibur. Kita tidak ada lagi untuk mengingatkan, jangan sedih, jangan larut dalam duka. Tapi Tuhan ada. Ya. Dia mengutus Roh Kudusnya untuk mengingatkan kita akan firman Allah yang pernah kita dengar, sehingga tidak larut dalam duka, tapi tetap memiliki pengharapan. Sebab karena Yesus hidup, maka ada hari esok. Kita tetap melanjutkan hidup ini, walaupun mungkin sudah kehilangan, ditinggal oleh anak kekasih, tapi kita percaya bahwa kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ayub pasal 5 ayat 18 dikatakan bahwa Dia yang melukai, tapi Dia juga yang membebat. Dia yang memukuli, tapi Dia juga yang menyembuhkan. Artinya ketika Tuhan izinkan ada luka goresan dalam hati Bapak Ibu, dalam kehidupan kita semua keluarga besar yang turut berduka cita, berarti Tuhan juga yang akan membebat, Tuhan juga yang akan membalut, Tuhan juga yang akan menyembuhkan setiap luka hati kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kemudian yang kedua, kenapa kita harus selalu bersyukur? 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ya, dikatakan bahwa penghiburan dari Tuhan Yesus itu dikatakan sifatnya abadi, dan penghiburan itu yang akan menguatkan hati kita, menguatkan hati Bapak Hengki, menguatkan hati Ibu Lies, dan juga anak kekasih Keisha yang ada, untuk menghadapi hari-hari ke depan dengan tetap melakukan pekerjaan dan memperkatakan perkataan yang baik. Tidak mempersalahkan siapapun, tapi tetap kembali kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah sumber penghiburan, sehingga tetap dimampukan ada ucapan syukur yang naik kepada Tuhan. Ayat terakhir, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Efesus pasal yang kelima ayat 20, sama-sama kita baca bagi Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab. 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Demikian renungan firman Allah. Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh lagi dalam kehidupan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar sore hari ini. Ucapan syukur, korban syukur kami, ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan, biar itu terus keluar dari hati kami. Apapun keadaannya, apapun situasinya, kami dimampukan karena ada kekuatan yang dari Tuhan. Ketika kami sudah berakar di dalam Tuhan, kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, kami akan tetap mengucap syukur dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu meteraikan dalam hidup kami, dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan, memberkati setiap uluran tangan kami. Diberikan kerelaan untuk membantu meringankan beban daripada keluarga yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita nyanyikan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menutup rangkaian ibadah pengucapan syukur sore hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kupandang hari esok dengan segala harapan. Dan ku takkan takut menghadapi
kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang diberkati. Sesaat lamanya kami ada dalam hadirat Tuhan, tapi kami percaya berkat janji ibadah itu menjadi bagian kami. Diberkati roti makanan kami, air minuman kami diberkati, penyakit dilalukan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap kami yang sudah mengambil bagian, kami percayakan hidup kami terus ditolong oleh Tuhan. Teristimewa keluarga yang ada di tempat ini, Bapak Hengki bersama dengan istri dan anak kekasih Kesia, dan semua keluarga besar yang ada, baik yang ada di Merauke, di kampung halaman atau dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan yang memampukan mereka untuk mengangkat ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua kami yang sudah mengambil bagian, sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Kami percaya dalam perjalanan Tuhan tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kembali ada pujian syukur di hadapan-Mu. Tinggal bersama dengan keluarga yang ada di tempat ini, juga tetangga-tetangga. Seberapa jauh terdengar nama Yesus diperdengarkan, kami percaya kuasa ibadah itu menjadi bagian mereka. Mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua pelayan-pelayan yang mengambil bagian juga diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan sudah buat, sejak dari dipanggilnya anak kekasih sampai pada pemakaman selesai. Semua yang terlibat, yang menyumbangkan tenaga, materi, Tuhan memberkati, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus, persekutuan yang manis di dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sebagai sale-salenya. Semua yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan langsung berdoa untuk berkat yang sudah disiapkan. Kita kembali tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah di mana rohani kami sudah diberkati. Ucapan syukur dari keluarga besar yang ada menyediakan berkat untuk tubuh jasmani kami. Sebentar ketika kami menikmati, sebelumnya Tuhan Yesus memberkati, menguduskan dengan kebenaran firman-Mu. Dari dalamnya kami memperoleh kuat baru, kami pakai untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada puji nama Tuhan. Sejenak kita sama-sama mengikuti ibadah syukur pada sore hari ini. Kiranya Tuhan, sumber pengharapan, sumber kekuatan, dan sumber penghiburan memberkati kita semua, bahkan keluarga yang ada di tempat ini. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah mengambil bagian bersama dengan pelayan-pelayan pada sore hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, sidang pengucapan syukur yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Tangkemangi, Sarjana Ekonomi. Kepada Bapak kami persilakan. Segenap keluarga yang kami hormati dan dikasihi Tuhan, khususnya sidang perkabungan, bahwa dalam ibadah pengucapan syukur atas selesainya pemakaman Ananda terkasih Fabio, kita boleh laksanakan dengan baik. Maka kami
sekali lagi atas nama keluarga menyampaikan terima kasih banyak kepada Tuhan yang telah menyertai kita melaksanakan tugas sebagai keluarga, memakamkan dengan baik walaupun cuaca, tapi itulah kasih Tuhan selalu memberikan yang terbaik seperti kesaksian Ibu Pendeta bahwa andai kata hujan tadi bagaimana kita ke sana. Dan kedua, jujur kita katakan secara keluarga bahwa kalau tidak ada kasih Tuhan dalam pergumulan ini, khususnya saya punya ananda Pak Hengki Alexander yang panggil sapaannya dalam keluarga, Tangki Layu dan Ibu dan anak Kesia, tentu kita tidak bisa melaksanakan tanggung jawab keluarga untuk memakamkan anak kasih kita ini karena kita galau dihadapkan suatu peristiwa yang kita tidak sangka-sangka. Tapi itulah kasih Tuhan sehingga menggerakkan semua pihak, khususnya dari gereja, tetangga, sahabat, sehingga kita berpartisipasi, sehingga dalam ketidakberdayaan keluarga di sini kita laksanakan dengan baik, khususnya dari rekan-rekan teman-teman kerja ananda kami Hengki Alexander, dan juga saya sangat terkesan juga mewakili keluarga orang tua kami Bapak Said dan keluarga yang ketika mengetahui peristiwa ini dia mengambil bagian sebagai keluarga, sehingga kemarin waktu kita membicarakan peti untuk tempat ananda kami Fabio, spontanitas keluarga menawarkan kita kayu, padahal Ibu Samuel kadang sudah merencana memesan peti dari toko, tapi toko belum buka. Ada berita bahwa ada kesediaan, kerinduan daripada Bapak Said, yang tentu saya juga bicara dengan kemarin dari omanya bahwa Bapak, saya lihat ini Fabio sebagai cucu kandung saya karena dia tidak segan-segan masuk rumah. Dan tentu Bapaknya Fabio dan Ibu secara manusiawi kehilangan, sungguh kehilangan, tidak, kita jujur katakan manusiawi. Tapi apa yang terjadi seperti firman Tuhan dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk masa depan yang lebih baik. Mama Fabio secara manusiawi perempuan tentu, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus juga mengatakan kamu boleh larut dalam suatu kedukaan, kesedihan, tapi harus ingat bahwa kamu mempunyai harapan. Ini rencana Tuhan, semua ada semuanya nanti. Karena masalah jiwa memang yang punya otoritas di perusahaan adalah Tuhan. Yang saya lihat, yang saya dengar kesaksiannya dari Pak Mewat tadi, bahwa memang sudah diprotes sebagai tanda kasih sayang ibu sudah menjaga di rumah, tapi sebagai tanda kasih sayang menyiapkan makanan dan minuman sudah di rumah, tapi namanya anak-anak pergi main. Tapi itulah kita lihat sebagai rencana Tuhan. Mama Kesia, harus kamu kuat, tangguh, dan menyerahkan seluruh kepada Tuhan pada peristiwa ini. Sekali lagi kepada semua pihak, khususnya yang hadir pada sore hari ini sampai kita sore-sore bermalam-malam, itu dulu demi hanya kita cinta sama Bapak Fabio, Bapak Kesia dan Mama Kesia dan Kesia kamu bantu Mama, temani, walaupun kau masih kecil, tapi sebagai anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu, Tuhan akan melindungi engkau, akan memberikan
inspirasi untuk memberikan hiburan kepada mama dan papa. Dan saya juga laporkan kepada kita semua, kepada keluarga, bahwa tadi Ibu Yansen dia pamit sama saya karena ada anggota yang ikut mobilnya, katanya ada urusan mau paduan suara juga di gereja Katolik, sehingga dia tidak selesai bersama-sama kita. Pak Lewat juga namanya ketua suku di lingkungan ini ada saja keperluan, dan juga rumah makan Pak Pangala itu dia juga pulang, sehingga kita tidak ada ya, masih ada yang hadir tadi, tapi percayalah bahwa doa mereka menyertai kita sehingga kita boleh melaksanakan semua tanggung jawab kita, tanda kasih sayang kita, memakamkan dengan baik anak-anak kekasih kita, baik dari keluarga, dari gereja, dan juga handetaulan, khususnya keluarga aku dari Seriti Rantedamai. Saya sudah 3 kali ke Seriti Rantedamai, dan itu sekarang bukan lagi kampung tapi sudah kota pertanian. Jadi itu parit-parit itu airnya jernih, tidak seperti air drainase di sini keruh, tapi di sana jernih ya toh? Iya. Jadi itu sekali lagi kepada semua keluarga yang berpartisipasi atas nama Bapak Kesia dan Mama Kesia dan Bapak Samuel Kadang, menyampaikan terima kasih karena Bapak Samuel ada di Japura, sudah mungkin 1 minggu lebih. Barangkali itu yang kami sampaikan. Tentu kita sebagai keluarga mendoakan pergumulan dari Bapak Kesia, Mama Kesia, dan Kesia. Barangkali yang kami sampaikan. Terima kasih kepada gereja lagi yang tak henti-hentinya. Dan saya juga kagum tadi performance dari song leader GPDI Bethesda, yang saya lihat dari suaranya, bajunya juga bagus, kemudian juga bagus. Dan juga dari pihak KSP Kasuari, tempat kerja Ananda kami juga sangat apresiasi kesetiaannya sampai saat ini. Dan mohon maaf saya sebagai orang tua, tolong juga pahami karena bagaimanapun juga Bapak KC ini diguncang suatu kejadian yang tidak disangka-sangka. Terima kasih, selamat sore dan shalom. Yang telah disampaikan oleh Bapak Antumani, atasnya disampaikan terima kasih. Bapak Ibu, sidang pengucapan syukur yang dikasih Tuhan, selanjutnya kita akan masuk dalam acara istirahat. Dalam acara istirahat ini, keluarga menyiapkan hidangan, makanan, dan minuman yang sudah disiapkan di atas meja. Dan berkat ini sudah didoakan tadi oleh Ibu Pendeta. Jadi saya atas nama keluarga mempersilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengambil bagian berkat-berkat yang sudah disiapkan oleh keluarga. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu.
percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu.